Pagi itu Linda memulai hari dengan persiapan lebih matang dari biasanya. Ia mematut dirinya di depan cermin kecil di meja kerjanya, memeriksa lipstik merah yang ia pakai, memastikan alisnya terbentuk dengan sempurna, dan rambutnya yang terurai rapi memberi kesan anggun namun menggoda. Ia sudah menetapkan tekad untuk mencapai tujuan ambisiusnya hari ini. Selama ini ia memang sudah lama mendambakan posisi yang lebih tinggi, yang menurutnya hanya bisa diraih jika ia bisa memenangkan perhatian pria yang paling berkuasa di kantornya, Pak Imron, direktur bank tempatnya bekerja. Pak Imron dikenal sebagai pria berintegritas tinggi dan tegas. Usianya hampir sudah menginjak 50 tahun, namun karismanya dan ketegasannya memancarkan pesona yang tak terelakkan. Meskipun sudah berkeluarga, banyak wanita di kantor yang mengagumi ketampanan dan wibawanya. Namun Pak Imron tetap menjaga jarak dengan semua pegawai, termasuk dengan Linda, yang sudah beberapa kali berusaha untuk mendekatinya dengan berbagai cara. Di hari yang sama, Linda mengambil kesempatan untuk mengantarkan beberapa dokumen ke ruangan kerja Pak Imron. Saat ia mengetuk pintu, suara tegas dari dalam ruangan mempersilahkan masuk. Linda membuka pintu dengan melangkah masuk, senyumnya manis dan sikapnya lembut. Mata Pak Imron terangkat dari berkas di tangannya, memandang Linda sebentar sebelum kembali fokus pada pekerjaannya. "Oh, Linda, apa yang bisa saya bantu?" tanya Pak Imron sambil melirik sekilas. Linda pun tersenyum, mendekati meja Pak Imron dengan santai sambil menaruh tumpukan berkas. "Ini dokumen yang harus Bapak periksa hari ini. Saya berpikir Bapak mungkin memerlukan bantuan tambahan untuk menyelesaikannya. Bapak terlihat sangat sibuk akhir-akhir ini. Pastikan melelahkan ya." Pak Imron mengangguk sambil tersenyum kecil. "Ya, pekerjaan akhir-akhir ini memang cukup padat. Kadang memang membuat saya cukup lelah." Linda melihat celah ini. Ia memanfaatkan kesempatan. "Kalau begitu jangan terlalu memaksakan diri, Pak. Saya selalu siap membantu kapan saja, bahkan jika harus bekerja di luar jam kantor. Mungkin kita bisa bekerja sama lebih sering untuk meringankan beban Bapak." Pak Imron pun tersenyum sopan mengangguk. "Terima kasih Linda, saya menghargai perhatianmu, tapi saya sudah terbiasa dengan beban ini." Namun Linda tidak berhenti di sana. Hari demi hari, ia semakin intensif mendekati Pak Imron. Dari sekedar memberikan perhatian kecil, hingga seringkali mengatur pertemuan-pertemuan pribadi. Setiap kesempatan tak pernah ia lewatkan. Ketika taktiknya tak kunjung berhasil membuat Pak Imron benar-benar tertarik, Linda merasa frustasi. Ia ingin menguasai hati pria itu, bukan hanya untuk kenikmatan pribadi, tapi juga untuk mendapatkan keuntungan dari jabatan dan kekuasaan Pak Imron. Saat itulah Linda memutuskan untuk melakukan langkah yang lebih berani. Ia mendatangi seorang dukun terkenal, seorang pria tua yang tinggal di pinggiran kota. Linda rela membayar mahal agar bisa mendapatkan ilmu pelet yang menurutnya akan membuat Pak Imron terpikat sepenuhnya kepada dirinya. Di malam-malam tertentu, Linda mulai melakukan ritual-ritual dengan mantra khusus, mempersembahkan sesaji demi sesaji, dan berharap ikatan itu akan membuat Pak Imron tak mampu menolaknya lagi. Perlahan-lahan efek pelet tersebut mulai terasa. Pak Imron yang dulu begitu teguh dan menjaga jarak mulai merasakan ketertarikan aneh pada Linda. Ia sering teringat senyum dan kata-kata manis Linda, merasa rindu saat tidak bertemu, dan semakin sering menghabiskan waktu bersama Linda. Hingga akhirnya hubungan terlarang itu pun terjadi. Pak Imron jatuh ke dalam pelukan Linda, melupakan semua tanggung jawab dan kesetiaan yang telah ia bangun bersama istrinya. Namun bagi Linda, hubungan ini hanyalah permulaan. Ia menginginkan lebih dari sekedar cinta terlarang. Ambisinya terus mendesak agar ia menjadi yang utama dalam hidup Pak Imron. Linda mulai merasa iri pada istri Pak Imron yang masih mendapat perhatian dari sang bos. Maka ia kembali mendatangi dukun itu dan meminta bantuan untuk melakukan sesuatu yang lebih jahat lagi.
Santet agar rumah tangga Pak Imron hancur berantakan. Ia tak peduli betapa bahayanya permainan yang ia lakukan selama ia bisa meraih apa yang ia inginkan. Dukun itu memberinya mantra dan beberapa sesaji khusus, namun memperingatkan Linda tentang pantangan. Ia dilarang melanggar batasan niat, serta tidak boleh menyakiti anggota keluarga yang suci. Namun Linda yang sudah dibutakan oleh ambisinya tak menggubris peringatan itu. Ritual pun akhirnya dilakukan dan sesaji diletakkan di tempat-tempat tertentu. Doanya sederhana agar keluarga Pak Imron terguncang dan membuat Pak Imron semakin tergantung kepadanya. Seiring berjalannya waktu, keluarga Pak Imron mulai merasakan dampak yang mengerikan. Sang istri jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Tubuhnya lemah dan seringkali ia terbangun di malam hari dengan tubuh yang menggigil. Anak-anak mereka pun mulai ketakutan di rumah sendiri, sering melihat bayangan-bayangan aneh dan mengalami mimpi buruk. Keharmonisan yang dulu begitu kuat kini berubah menjadi ketegangan dan kekhawatiran. Namun takdir Allah tidak bisa dilawan. Saat Linda menikmati keberhasilannya menguasai Pak Imron, azab justru mulai mendatanginya. Suatu malam Linda merasa wajahnya gatal dan panas luar biasa, seperti terbakar dari dalam. Ia mengira itu hanyalah alergi biasa. Namun rasa sakit itu semakin parah ketika pagi datang. Linda nyaris tak mengenali wajahnya sendiri di cermin. Kulitnya mengelupas, matanya membengkak, dan wajahnya tak lagi seperti dulu. Kecantikan yang menjadi kebanggaannya berubah menjadi kutukan yang tidak bisa disembuhkan. Panik dan ketakutan, Linda pergi ke berbagai dokter dan pengobatan alternatif. Namun tak ada yang mampu mengembalikan wajahnya seperti semula. Hingga ia kembali mendatangi dukun yang dulu memberinya pelet dan santet. Namun kali ini dukun itu hanya menggelengkan kepala dengan ekspresi prihatin. "Ini adalah akibat dari pantangan yang kamu langgar, Linda. Kamu terlalu serakah dan melanggar batas. Tidak ada yang bisa menolongmu sekarang." Linda tak mampu berkata apa-apa selain menangis. Di kantor ia mulai dijauhi oleh rekan-rekannya. Tak ada yang mau mendekat atau berbicara dengannya. Bahkan Pak Imron sekalipun yang dulu tergila-gila kepadanya, kini memandangnya dengan jijik dan merasa sangat takut. "Linda, kenapa wajahmu jadi seperti ini?" tanya Pak Imron dengan suara tercekik, tak mampu menyembunyikan ketakutannya. Dengan suara serak dan air mata yang tak henti-hentinya mengalir, Linda menjawab, "Pak Imron, semua ini saya lakukan demi kita, demi kebahagiaan kita. Tolong, jangan tinggalkan saya sendirian lagi." Namun bagi Pak Imron, Linda sudah bukan lagi wanita yang ia kenal dulu. Sosok Linda di matanya kini penuh dengan kegelapan dan keburukan yang tak termaafkan. Pak Imron perlahan menjauh, meninggalkan Linda seorang diri dengan wajah hancurnya. Ia kembali pada keluarganya, mencoba memperbaiki hubungan yang telah dirusak oleh Linda. Linda, di sisi lain, jatuh dalam keputusasaan yang dalam. Tak ada lagi yang bisa menolongnya. Wajahnya tak bisa kembali seperti semula. Dan setiap hari ia harus melihat wajahnya sendiri yang telah berubah menjadi hukuman dari segala kejahatan yang telah ia lakukan. Adapun hikmah dari cerita Linda dan Pak Imron. Cerita Linda adalah pengingat bahwa ambisi yang tak terkendali dan niat buruk tak akan pernah membawa kebahagiaan. Manusia seringkali tergoda mencari jalan pintas demi kekuasaan dan kepuasan pribadi. Namun Allah Maha Adil dan selalu memperingatkan bahwa setiap perbuatan buruk akan kembali kepada pelakunya. Kehancuran yang dialami Linda adalah buah dari pilihannya sendiri, dan ini mengajarkan kita bahwa tak ada kebahagiaan yang bisa diraih dengan merusak hidup orang lain. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari hidup Linda yang sangat berambisi, bahkan menggunakan dukun untuk mendapatkan ambisinya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.